Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haikal Ramadan Dewantoro dari Teknik Industri Angkatan 2023 di Universitas Sultan Agung Tirtayasa dan juga sebagai asisten magang di Laboratorium Osidanka di tahun 2025 ini. Oke, di sini saya dan rekan saya, Raka Aprilia Jaya, akan sedikit menjelaskan seputar software Flexim yang nantinya bakal membantu juga teman-teman dalam melaksanakan dunia perkuliahan, terutama di jurusan teknik industri, ya, dalam memodelkan sebuah sistem. Dan juga di sini kita memperkenalkannya dengan menggunakan study case. Nah, apabila dari teman-teman ingin lebih memahami materi seputar software Flexim, boleh nih teman-teman di research kembali ke sumber-sumber yang terpercaya, ataupun teman-teman juga boleh nih membaca modul yang akan kita share nanti. Oke, kita lanjut ya ke study case-nya. Selanjutnya di sini terdapat soal yang dimana soalnya itu pertama, PT OSIK ini merupakan sebuah usaha konveksi yang memproduksi berbagai jenis pakaian dengan menerapkan sistem produksi yang sistematis dan terorganisir. Proses produksi ini dimulai dari kedatangan bahan kain dan dilanjutkan dengan serangkaian tahapan produksi seperti pemotongan pola menggunakan mesin cutting, penjahitan, inspeksi kualitas, proses setrika dan pengemasan, hingga produk akhir disimpan di rak penyimpanan. Nah, setelah proses produksi ini terhubung melalui 3 antrian. Jadi antrian pertama, antrian kedua, dan antrian 3, yang dimana antrian ini untuk menampung aliran produknya untuk ke tahap berikutnya. Untuk mengoperasikan mesin-mesin tersebut, PT OSIK ini mempekerjakan 3 operator yang masing-masing bertugas di mesin jahit, mesin inspeksi, serta proses setrika dan pengemasan. Jam operasional perusahaan berlangsung setiap hari kerja dari pukul 8 hingga jam 5 sore. Spesifikasi operator yang bekerja memiliki percepatan atau akselerasinya sebesar 2 dan kapasitas maksimum penanganan persatuan produk. Berikut ini merupakan data waktu yang didapatkan dari hasil pengamatan pada PT OSIK. Nah, dapat dilihat ya teman-teman, di sini ada tabel data waktu pengamatan dari perusahaan PT OSIK yang diambil sebanyak 10 kali dari tiap masing-masing mesinnya. Selanjutnya ada beberapa tahapan proses produksi yang dilakukan oleh PT OSIK adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kedatangan kain, yang kedua proses pemotongan pola menggunakan mesin cutting, yang ketiga ada penampungan kain antrian pertama, yang keempat ada proses penjahitan menggunakan mesin jahit, yang kelima penampungan kain antrian kedua, 6 proses inspeksi menggunakan mesin inspeksi, 7 penampungan kain antrian ketiga, yang ke-8 pengemasan menggunakan mesin setrika dan pengemasan, yang ke-9 ada penyimpanan. Nah, berdasarkan model sistem dan data yang tersedia, diketahui di soal yang pertama itu hitunglah waktu tinggal rata-rata average stay time pada masing-masing mesin cutting, mesin jahit, inspeksi, serta setrika dan pengemasan. Yang kedua, berapa jumlah total input dan output yang diterima oleh masing-masing mesin dan berapa rata-rata waktu tinggal pada tiap mesin tersebut. Yang ketiga, berapa persen waktu yang digunakan untuk proses barang, processing, dan berapa persen waktu dalam kondisi idle pada masing-masing mesin. Yang keempat, mesin mana yang memiliki waktu tinggal rata-rata tinggi, apa dampak dari kondisi tersebut terhadap aliran proses dan performa keseluruhan sistem produksi. Oke, dari soal tersebut kita buat model dan kita simulasikan menggunakan software Flexim. Nah, jadi teman-teman simak baik-baik ya untuk tutorial menggunakan software Fleximnya. Oke, jadi pertama klik new model, langsung aja di sini klik OK. Nah, jadi ini tampilan utama dari software Flexim, yang dimana di software Flexim ini banyak sekali fitur-fitur yang teman-teman bisa teman-teman gunakan. Di sini ada fix result, task executor, dan lain sebagainya. Nah, untuk tadi soal tadi itu kan ada tahapan proses produksinya, yang dimana tahapan proses produksinya nih kita buat modelnya menggunakan software Flexim ini. Tadi kan yang pertama tahapan proses produksinya kan kedatangan kain. Nah, kedatangan kain ini teman-teman bisa objeknya itu menggunakan yang source ini, tinggal drag and drop aja fitur yang ada di software Flexim ini, drag and drop. Habis kedatangan kain kan tadi lanjut ke mesin cutting. Nah, mesin ini teman-teman bisa menggunakan prosesor.
Nah lanjut habis itu ke antrian kan, habis mesin dia tampung kainnya. Setelah lanjut ke prosesor lagi, habis itu ke antrian kedua. Setelah itu mesin lagi inspeksi. Setelah antrian ketiga. Setelah itu mesin setrika dan pengemasan. Setelah itu produk disimpan di rak penyimpanan. Nah teman-teman, di produk SIM kan ada fixed resource, eksekutor. Nah kalau fixed resource itu objek yang diam gitu dalam prosesnya, dia tetap gitu nggak bergerak. Sedangkan yang eksekutor tuh dia yang dia tuh yang bergerak gitu, yang berlangsung dalam prosesnya, yang mana dia bisa bergerak, berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lainnya. Nah, selanjutnya tadi kan di soal itu kan ada operator, yang dimana operator itu dari tiap-tiap mesin. Yang pertama ada mesin jahit, terus mesin inspeksi, dan juga mesin setrika dan pengemasan. Nah, teman-teman jangan lupa juga diganti dari tiap objeknya sesuai dengan yang tadi ada pada soal. Nah, untuk source ini kan tadi yang pertama itu ada kedatangan kain, jadi teman-teman klik objek 2 kali, klik objeknya 2 kali, habis itu teman-teman tinggal ya ganti namanya, enter aja. Nah, setelah itu yang prosesor satu ini teman-teman bisa ganti namanya menggunakan, habis tadi kan kedatangan kain, habis itu lanjut ke mesin cutting. Nah lanjut habis itu antrian pertama. Lanjut ke mesin jahit. Antrian kedua. Oke, inspeksi. Itu antrian 3. Nah setelah dibuat modelnya seperti ini bentuknya, teman-teman bisa hubungkan alur produksinya ini dengan menggunakan tools, yaitu connect object A. Jadi fixed resource ketemu fixed resource itu menggunakan connect object yang A. Jadi kalian tinggal tekan aja dari tiap-tiap objeknya. Nah mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya tuh Haikal. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan prosesnya dalam memodelkan sistem di study case yang telah dibacakan oleh teman saya sebelumnya. Oke, di sini kan sudah dinamakan dan sudah disusun juga sesuai dengan yang ada di study case-nya. Oke, langkah selanjutnya itu kita menghubungkan antara operator dengan mesin dan antrian yang ada. Oke, di study case kan dijelaskan kalau semisal kalau
memang operator 1 tuh mengoperasikan mesin jahit, operator 2 inspeksi, dan operator 3 setrika dan pengemasan. Oke, untuk menghubungkan operator dengan mesin itu kita bisa menggunakan dengan yang ke menu bar konektor, lalu ke connect center port. Yang ini diklik, lalu diklik bagian operator, lalu terus disambungkan ke antrian, di escape, lalu diklik kembali, lalu disambungkan kembali dari mesin ke operator. Oke, lanjutkan hal yang sama pada antrian 2 dan juga operator mesin dan operator yang kedua. Oke, selanjutnya antrian 3 ke operator 3, lalu ke setrika atau mesin ketiganya. Nah, jangan lupa teman-teman untuk yang terhubung dengan operator itu use transportnya diaktifkan. Oke teman-teman, untuk proses ngekonekin antara antrian dengan mesin sudah dilaksanakan. Lalu kita di sini akan memenuhi spesifikasi operator yang ada pada study case dengan cara double klik pada operator, lalu sesuaikan untuk spesifikasinya yang ada pada study case. Untuk capacity itu 2 dan untuk akselerasi 4. Oke, saya cek dulu. Ya benar kan, untuk capacity itu 4 dan akselerasi itu 2. Oke, di sini. Lalu kita ke operator 2. Kita ke operator 3. Operator 3. Oke, untuk selanjutnya di apply, lalu oke. Oke, setelah tahapan tersebut kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu ke mengatur atau menginput data yang data pengamatan tadi ke dalam mesin-mesin yang ada dalam software Flexim ini. Dengan kita ke menu statis, lalu ke menu expert fit. Ya teman-teman, kalau kita ingin melakukan penginputan data, jangan lupa datanya juga disiapin ya. Itu terserah untuk teman-teman. Yang penting ketika kita nge-copy itu datanya berurutan sesuai yang ada pada soal. Teman-teman boleh contoh di sini saya menggunakan Excel untuk mengcopy data atau memasukkan datanya nanti. Oke, kita langkah pertama kita ke new, lalu ke ini untuk project elemennya kita ganti dengan nama mesinnya, mesin cutting untuk mesin pertama, lalu oke. Lalu klik di analysis type ini, klik double klik pada bagian data, lalu enter data. Nah, di sini aktifin yang enter data atau edit data value, lalu play. Nah, di sini kita kembali ke software ke data yang sudah kita siapkan sebelumnya. Copy di bagian data mesin, lalu kita kembali lagi ke menu export fit, lalu paste di menu export fit ini, lalu di oke. Ini di yes saja, ini di down, lalu setelah itu kita ke model untuk melihat model mana yang paling baik
Di sini model yang paling baik itu satu Johnson SB dengan relatif skornya itu 94,17. Oke, di sini kita sudah mengetahui. Lalu kita ke menu bar application, lalu ke yang simulation representation. Untuk simulation software itu Flexim, dan untuk model to representnya itu udah Johnson. Kita apply, kita klik bagian Johnsonnya, lalu kita print atau copy, kita copy ini oke. Lalu kita kembali ke software Fleximnya, double klik pada mesin cutting. Nah, di bagian proses time-nya ini data yang terdahulunya kita hapus, lalu Ctrl V. Di bagian format akhirnya kita ganti dengan get stream, lalu di akhirnya ini dalam kurung current, lalu oke, kita kembali ke menu export bit kembali untuk memasukkan data selanjutnya. Kita ke menu new, terus ke project element name-nya itu diganti dengan nama mesin kedua, mesin jahit, lalu oke. Lalu double klik pada bagian data, enter data, dan ini aktifkan di enter atau edit data value, lalu play. Nah, di sini kita ke data yang sudah kita siapin sebelumnya untuk mengcopy data bagian mesin jahitnya. Lalu kita ke export fit kembali, di paste, oke. Ini done. Setelah itu ke model untuk melihat model mana yang paling terbaik. Di sini ada model terbaiknya yaitu Erlang. Sini done. Kita ke menu bar application, lalu ke simulation representation, terus di simulation software ini Flexim, dan untuk model terbaiknya sudah Erlang, lalu apply, klik di bagian Erlangnya, lalu copy, di sini oke. Lalu kita ke halaman kerja kembali, lalu double klik pada mesin jahit, dan di bagian proses time-nya yang lalu dihapus, lalu Ctrl V, dan di bagian akhirnya itu diganti formatnya jadi get stream dalam kurung current, tutup kurung. Oke. Lalu kita kembali ke menu bar menu export fit kembali, ini down aja, ini down, silang ke new. Ini kita ganti ke mesin inspeksi, mesin yang ketiga. Terus oke, double klik pada data, ke enter data, ini enter data atau edit data value, di play. Terus kita ke data yang sudah kita siapkan, kita copy bagian data mesin inspeksi, lalu kita ke menu bar export fit kembali, lalu di paste, dan oke. Ini di yes, ini done. Lalu kita ke model untuk melihat model mana yang terbaik. Di sini model terbaik itu di mesin inspeksi itu ada beta dengan relatif skornya 80,65, lalu done. Kita ke menu bar application, terus ke simulation representation, terus ke simulation softwarenya itu Flexim, dan untuk model terbaiknya itu beta, lalu play, lalu klik bagian beta, lalu copy, dan di sini oke. Terus kita ke halaman kerja, double klik pada mesin inspeksi. Nah, di proses time-nya kita hapus yang terdahulu, lalu Ctrl V, dan di format akhirnya ini kita ganti dengan get stream dalam kurung current, tutup kurung, ini oke. Lalu kita ke menu bar export bit kembali, ini doang, ke new, ke ini mesin yang terakhir yaitu setrika.
Ini done, double klik, enter data, edit data atau edit data value, lalu play. Ini kita ke data yang sudah kita siapkan, lalu copy pada bagian mesin yang ingin kita masukkan, data mesin yang ingin kita masukkan. Ini kita ke menu bar express kembali, lalu paste, ini oke, ini di yes, ini di done. Lalu kita ke model, terus ke automated fitting. Nah, ini untuk model yang terbaiknya, lalu done. Terus kita ke menu application, terus simulation representation. Terus untuk simulation software itu Vexim, dan untuk model terbaiknya itu ada di person. Lalu play, klik bagian personnya, lalu copy, ini di OK. Lalu kita ke halaman kerja, terus kita double klik pada mesin terakhir yaitu setrika dan pengemasan. Di proses time kita hapus data terdahulunya, lalu Ctrl V, dan di bagian akhirnya kita ubah, bagian akhirnya kita ubah jadi get stream current yang kurung current. Lalu setelah data yang ada pada soal kita input ke dalam model sistem yang ada pada software Vexim ini, kita bisa mengatur jam yang sesuai dengan jam kerja dari soal, yaitu selama 9 jam kan, dari mulai jam 8 hingga jam 17.00. Lalu di sini kita klik. Nah, ini untuk jamnya sudah terbentuk ya, dari jam 8 hingga jam 17.00 tanpa waktu istirahat. Nah, setelah itu kita bisa ke sebelum kita run, kita bisa ke menu file, terus ke global preference, lalu ke customize toolbar, dan di sini Nah, di sini kan ada report and status. Nah, kita di sini kita bisa add, lalu Nah, setelah seperti ini kita bisa mengerhan dari sistem yang sudah termodel seperti ini dengan data-data yang sudah dimasukkan. Pengerhannya itu ada di menu pojok atas sebelah kiri, itu di run. Dan ini untuk kecepatan waktu run speednya. Untuk mengefisiensikan waktu atau mempercepat, mungkin teman-teman atau dari saya akan mempercepat waktu hingga selesai. Ini untuk kondisi ketika model ini atau model sistem ini itu selesai di jam 5 pas. Jadi masih ada yang di dalam mesin, masih ada yang di dalam antrian, masih ada yang dalam proses, dan ada yang udah dalam rak penyimpanan. Untuk menjawab soal yang ada pada case tadi, untuk menjawab soal ini kita bisa melihat dari report and status yang tadi. Di sini kita bisa buka. Nah, untuk bagian summary report kita bisa generate report. Kita bisa tunggu. Nah, di sini untuk generate untuk waktu yang digunakan tuh sudah pas selama 9 jam di angka 32.400 detik. Selanjutnya kita kembali ke software Vexim, dan di set reportnya kita generate report kembali untuk menjawab soal-soal yang ada pada study case. Setelah kita memodelkan sistem di dalam software Vexim, kita dipertanyakan oleh beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab melalui laporan dari state report dan summary report yang dihasilkan dari software Vexim ini yang telah melalui proses expert fit yang kita lakukan. Yang pertama, pertanyaannya itu hitunglah waktu tinggal rata-rata atau average stay time pada masing-masing mesin.
mesin cutting, mesin jahit, inspeksi, serta setrika dan pengemasan. Oke, kita dapat lihat di sini untuk hasil hasil dari average stay time atau tinggal rata-rata itu untuk waktu tinggal rata-rata sebesar 739,4 detik pada mesin cutting dan 719,7 detik pada mesin jahit. Terus ada lagi 457,5 detik pada inspeksi, dan yang terakhir itu ada di angka 703,6 detik pada proses mesin setrika dan pengemasan. Kemiripan hasil dari data ini dengan data yang ada pada pengamatan di dalam study case menunjukkan bahwa model simulasi ini cukup akurat dalam menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Itu berapa jumlah total input dan output yang diterima oleh masing-masing mesin dan berapa rata-rata waktu tinggal atau stay time average-nya pada tiap mesin tersebut. Nah, ini kita bisa menjawab dengan melihat hasil laporan dari summary report dan state report, yang mana dari sisi alur proses, jumlah produk yang masuk, keluar, jumlah produk yang masuk dan keluar pada setiap mesin menunjukkan adanya penurunan secara bertahap kalau kita melihat dari laporan yang ada di sini. Di mesin cutting kita bisa lihat nih, mesin cutting menerima input itu sebesar 44 dan mengeluarkan output sebesar 43. Mengapa tidak sama? Karena ketika mesin cutting ini menerima input yang ke 44 dan jam sudah menunjukkan 17.00 dan mesin cutting masih melakukan proses, oleh karena itu mesin cutting ini tidak menghasilkan output, hanya menerima input. Jadi masih dalam bentuk memproses inputan yang ke-44. Oleh karena itu, kenapa di sini mesin cutting itu 43 outputnya. Lanjut, di sini ada mesin jahit menerima input di angka 34 dan mengeluarkan outputnya itu di angka 33 unit. Di mesin inspeksi menerima dan mengeluarkannya itu di angka 33 unit. Sedangkan di proses setrika dan pengemasan itu menerima 32 input dan hanya mengeluarkan 31 atau 31 output. Nah, penurunan output ini menunjukkan adanya penumpukan barang di beberapa titik proses, khususnya di setelah pemotongan. Hal ini didukung oleh data waktu tunggu atau waiting time yang kita bisa lihat di antrian 1 yang mencapai di angka 3.459 detik. Jauh lebih tinggi dibandingkan antrian lainnya, yang menunjukkan bahwa proses penjahitan menjadi titik kemacetan atau bottleneck nih, akibat keterlambatan prosesnya. Oke, yang ketiga ini ada berapa persen waktu yang digunakan untuk memproses barang atau processing dan berapa persen waktu dalam kondisi idle pada masing-masing mesin. Nah, kita bisa lihat juga di sini di state report nih. Ya, dari segi efisiensi kerja mesin, data menunjukkan bahwa mesin cutting itu memiliki efisiensi paling tinggi dengan 99,89% waktu yang digunakan untuk melakukan prosesan dan hanya 0,11% waktu idle-nya. Sedangkan untuk mesin jahit itu memproses atau bekerja selama 95,93% dari total waktu dan idle-nya itu selama 3,74%. Selanjutnya ada mesin setrika nih. Setrika di sini, setrika dan pengemasan itu hanya bekerja di selama atau
sebesar atau di angka 69,07% dari waktunya, dan waktu idle-nya itu di angka 30,64%. Dan yang paling rendah nih ada di mesin inspeksi, atau yang paling rendah efisiensinya itu ada di mesin inspeksi. Sering tidak beroperasi itu di angka 45,47 detik waktu pemrosesannya, dan waktu idle-nya tuh di angka 54,46 waktu idle-nya 54,46%. Nah, ini hal tersebut tuh mengindikasikan bahwa mesin inspeksi sering tidak beroperasi karena kekurangan aliran produk dari proses sebelumnya nih. Nah, selain itu, para operator juga memiliki idle time yang sangat tinggi. Ini kita bisa lihat di sini untuk angka idle dari tiap operatornya sangat tinggi, lebih dari 97%. Hal tersebut menunjukkan adanya potensi perbaikan efisiensi melalui pengaturan ulang alur kerja dan jumlah operator. Jadi kita bisa memaksimalkan si operatornya menjadi lebih maksimal lagi nantinya untuk memperbaiki sistem yang sedang berjalan. Oke, yang keempat itu mesin mana yang memiliki waktu tinggal rata-rata tertinggi dan apa dampak dari kondisi tersebut terhadap aliran proses performa keseluruhan sistem produksi. Oke nih, mungkin kalau ini kita bisa melihat dari data-data keseluruhan ya. Jadi secara keseluruhan nih, hambatan utama dalam proses produksi itu terjadi pada bagian penjahitan. Dengan waktu tinggal rata-rata tertinggi yaitu di angka 939 detik. Proses ini menjadi penyebab utama penumpukan barang dan perlambatan alur produksinya atau alur kerjanya. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan, seperti menambah entah itu kapasitas mesin jahit atau menyeimbangkan beban kerja antar prosesnya, agar alur produksi dapat berjalan lancar dan sistem menjadi lebih efisiensi secara keseluruhan. Jadi dari study case tersebut kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada study case melalui laporan-laporan yang dihasilkan melalui laporan dari summary report dan state report yang dihasilkan dari software Flexim. Oke, mungkin itu saja yang saya dan Raka dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.